Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, pembelajaran tatap muka terbatas telah diizinkan di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Terus dievaluasi, PTM terbatas diharapkan dapat meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Beberapa waktu terakhir pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas sudah mulai berjalan di berbagai wilayah yang masuk dalam kategori PPKM level 1 sampai 3. PTM terbatas dinilai pemerintah perlu dipercepat guna menekan risiko learning loss peserta didik yang semakin menguat seiring kegiatan belajar mengajar yang terpaksa dilakukan secara jarak jauh. Mengingat kesehatan dan keselamatan insan pendidikan selama PTM merupakan syarat mutlak yang menjadi prioritas, sekolah yang menjalankan kegiatan PTM terbatas harus tetap mengikuti persyaratan, sebagaimana yang tercantum dalam SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di tengah pandemi. Di antaranya jumlah peserta didik yang dibatasi, jumlah hari dan jam PTM terbatas dapat dilakukan dengan pembagian rombongan belajar atau shift, serta kewajiban menjaga prokes bagi tiap-tiap individu yang terlibat dalam pembelajaran. Jadi keberhasilan PTM ini pertama pelaksanaannya berjalan dengan aman, artinya tidak terjadi penularan kasus yang menjadikan klaster. Kemudian terjadi pembelajaran yang efektif, artinya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran itu meningkat. Nah, dari hasil kemudian nanti kami akan melihat hasil pembelajaran di akhir semester atau akhir tahun ajaran, apakah ada peningkatan dari sebelum PTM ini dilaksanakan. Nah, memang jika ditemukan kasus positif COVID di lingkungan sekolah, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana atau Seknas SPAB menjelaskan telah disiapkan prosedur untuk penanganannya. Di antaranya koordinasi cepat dengan vaskes terdekat, penghentian sementara kegiatan belajar di sekolah, hingga menjalankan TLI atau telusur, lacak, dan isolasi. Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat vaksinasi bagi insan pendidikan. Seknas SPAB menyebut saat ini sudah sekitar 65% atau 3,6 dari 5,5 juta tenaga pendidik telah divaksinasi. Sedangkan untuk peserta didik jumlahnya mencapai 26% dari 29 juta anak usia sekolah di atas 12 tahun. Ditargetkan hingga akhir tahun ini capaian vaksinasi bagi keduanya telah mencapai minimal 90%. Meski tak dapat dipungkiri jika PTM terbatas juga memiliki sejumlah tantangan seperti tingkat kepatuhan pelaksanaan prokes serta partisipasi anak di sekolah, namun PTM terbatas sejauh ini diyakini banyak pihak sebagai opsi terbaik untuk menekan terjadinya potensi learning loss. Dengan harapannya dengan PTM terbatas ini terlaksana, peningkatan partisipasi dalam pembelajaran itu meningkat sehingga hasil belajaran juga dapat meningkat gitu dengan adanya pendampingan yang lebih intens. Komunikasi dengan antara guru dan siswa yang juga lebih intens gitu. Kemudian juga model-model konsultasi itu bisa lebih efektif lagi kalau misalkan secara tatap muka dilaksanakan. Guna menyukseskan PTM terbatas tak hanya butuh peran dari tenaga pendidik ataupun Satgas COVID-19 tingkat sekolah. Peran orang tua juga sangat diperlukan terutama untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi saat pergi sekolah seperti perlengkapan terkait prokes dan membantu anak dapat belajar secara efektif di masa pembelajaran tatap muka terbatas ini. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh pihak bahu-membahu menyiapkan kondisi yang kondusif agar anak dapat belajar di sekolah dengan aman dan nyaman.